Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nais Fatmawati dengan NIM 19060130 dari kelas B2 PGSD non-reguler 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari manajemen? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dalam mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Kemudian, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Yang pertama ada perusahaan, yaitu berbasis bisnis, kemudian juga semua tipe organisasi dan semua tipe kegiatan. Kemudian, mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Karena alasan-alasannya itu sebagai berikut ya. Yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yakni efisiensi dalam mengerjakan tugasnya dan juga efektivitas dalam waktu pengerjaannya. Kemudian ada MBS ya di sini tuh. Nah, MBS sendiri itu pengertiannya yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan sekolah. Kemudian, keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didiknya. Kemudian juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal, dan yang terakhir yaitu efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Kemudian poin berikutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS ini. Yang pertama ada kewajiban sekolah, kemudian kebijakan dan prioritas pemerintah, ada juga peran orang tua dan masyarakat, kemudian peranan profesionalisme dan manajerial, yang berikutnya ada pengembangan profesi atau harus diisi oleh orang-orang atau guru-guru yang sudah profesional atau ahli di bidangnya. Kemudian poin berikutnya ada standar pengelolaan sekolah, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana atau ya fasilitasnya. Kemudian ada standar pengelolaan yaitu evaluasi penilaian, ada juga standar pembiayaan pendidikan. Kemudian untuk latar belakang MBS ini ada faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama adalah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis. Yang kedua ada keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu belum optimal. Yang ketiga ada peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih sangat minim ya. Kemudian juga ini ada landasan hukumnya. Terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat 1. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya ada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian juga ada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Berikut ada beberapa alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai tingkat kondisi perkembangan di sekolah. Kemudian ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan sekitar. Kemudian juga ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan.
Berikut ada konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Nah, untuk desentralisasinya sendiri itu adalah transfer kewenangan, tanggung jawab, dan tugas pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi ke organisasi di bawahnya atau antara organisasi itu sendiri. Desentralisasi pendidikan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 50 Ayat 2. Poin berikutnya ada kepemimpinan pendidikan. Definisi kepemimpinan pendidikan itu sendiri yaitu merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sebagai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Unsur-unsur kepemimpinan ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada kegiatan mencapai tujuan, dan ada tujuan atau target alasan. Kemudian konsep dasarnya, dan berikutnya ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, bersabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya, keahlian dan jabatannya. Kemudian ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama ada leaders are born not built. Yang kedua ada leaders are built not born. Itu setiap orang bisa jadi pemimpin asal diberi kesempatan dan pembinaan ya. Jadi bisalah jadi pemimpin gitu. Yang ketiga ada gabungan teori 1 dan teori 2. Selain bakat juga perlu pembinaan supaya berkembang. Kemudian yang terakhir ada teori situasi. Setiap orang bisa menjadi pemimpin karena ia mempunyai kelebihan dalam situasi tertentu yaitu insidental. Karakteristik MBS menurut Lev Vessel. Yang pertama ada kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada stakeholder sekolah. Kemudian yang kedua ada domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, pengawasan, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Kemudian juga yang ketiga ada keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasi kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Kemudian implementasi MBS berdasarkan tujuan input pendidikan. Yang pertama, siswa sebagai masukan utama. Kemudian poin keduanya memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Poin ketiga, sumber daya tersedia dan siap. Poin keempat, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Poin kelima, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Poin keenam, fokus pada pelanggan atau siswa dan masyarakat. Poin ketujuh, input manajemen, tugas jelas, rencana rinci dan sistematis, program kerja, aturan jelas, pengendalian mutu juga jelas. Kemudian ada implementasi MBS berdasarkan tinjauan proses pendidikan, yaitu 1. Proses belajar mengajar yang efektif, 2. Kepemimpinan sekolah yang kuat, 3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 4. Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif, 5. Sekolah memiliki budaya mutu, 6. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis, 7. Sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian, 8. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan juga masyarakat. Kemudian yang ke-9 adalah sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. 10. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah secara fisik dan psikologis. 11. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 12. Sekolah responsif dan antisipasif terhadap perubahan kebutuhan, mampu memelihara dan mengembangkan komunikasi yang baik. Poin berikutnya ada implementasi MBS berdasarkan tinjauan output pendidikan. Yang pertama ada prestasi siswa yang tinggi sebagai hasil PBM yang bermutu. Kemudian juga ada prestasi sekolah itu mau akademik ataupun non-akademik. Kemudian tujuan umum MBS. Yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, siswa, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ada manfaat dari MBS itu sendiri. 1. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya dan lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat, adanya partisipasi bersama. Nah,
Untuk implementasi MBS itu ada manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana, kemudian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, untuk poin berikutnya ada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Pengertian pendidikan itu sendiri, pendidikan yang bermutu itu merupakan kunci untuk membangun manusia yang beradab. Nah, definisi mutu itu sendiri tuh apa sih? Itu gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian juga kondisi yang terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Kemudian ada juga yang mendefinisikan, yaitu Salis tahun 1993 mendefinisikan mutu itu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan juga mutu relatif. Kemudian ada prinsip pencapaian mutu. Yang pertama, menciptakan konsistensi tujuan untuk pembangunan produk atau jasa. Yang ketiga, adopsi filosofi baru. Yang selanjutnya ada peningkatan sistem produksi dan layanan secara konsisten. Berikutnya ada pelatihan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada kepemimpinan lembaga dan juga menghilangkan rasa takut. Kemudian ada langkah peningkatan mutu ya, atau Phillips Crosby. Yang pertama itu ada build awareness of opportunities to improve. Yang kedua ada set goals for improvement, yaitu memiliki tujuan. Ada organize towards goal, yaitu terorganisasi tujuannya. Terus juga ada provide training, ada carry out project to solve problem, yaitu mampu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada report progress, melaporkan program kerjanya. Kemudian ada GUE recognition. Kemudian ada communicated result, itu komunikasi yang baik ya antara atasan, bawahan, semua anggota organisasi. Kemudian ada keep score, yaitu menjaga prestasi. Ada juga maintain momentum by making annual improvement part of regular system and process of the company. Kemudian juga ada poin berikutnya, peningkatan mutu berdasarkan prinsip customer first organization. Yaitu teliti dan pahami kebutuhan dan harapan para pelanggan, kemudian pastikan sasaran organisasi sejalan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, kemudian komunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan ke seluruh organisasi, kemudian ukur kepuasan pelanggan lalu ambil tindakan, selanjutnya kelola hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir kelola keseimbangan antara kepuasan pelanggan dengan pihak lain yang berkepentingan, misalnya dengan pemilik modal, karyawan, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian ada peningkatan mutu berdasarkan prinsip, yaitu 1. Pertimbangan kebutuhan semua pihak. Yang kedua, tetapkan dan jelaskan visi organisasi. Yang ketiga, temukan sasaran dan target. Keempat, ciptakan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis dalam organisasi. Yang kelima, lengkapi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, beri kebebasan bertindak bagi pegawai dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, beri semangat dan pengakuan terhadap kontribusi semua orang. Kemudian poin berikutnya ada peningkatan mutu berdasarkan prinsip atau involvement people. Yang pertama, upayakan setiap orang memahami peran dan pentingnya kontribusi. Yang kedua, upayakan setiap orang memahami batasan kinerja. Yang ketiga, upayakan setiap orang memahami permasalahan. Yang keempat, ajak setiap orang untuk aktif meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalamannya. Yang kelima, fasilitas proses peningkatan kompetensi. Yang keenam, budayakan berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada peningkatan mutu berdasarkan prinsip proses approach. Yang pertama, 1. Menentukan aktivitas kerja secara sistematis. Yang kedua, upayakan agar proses lebih singkat dan efektif. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan material. Yang keempat, hilangkan birokrasi yang berbelit serta tugas tumpang tindih. Kemudian poin terakhir ada peningkatan mutu berdasarkan prinsip continuous improvement. Yang pertama, laksanakan secara konsisten perbaikan performa organisasi. 2. Fasilitasi sumber daya manusia untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, laksanakan secara konsisten perbaikan pada produk atau jasa. Kemudian yang terakhir, beri pengakuan dan penghargaan terhadap perbaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai MBS. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.